Kekerasan terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang tua ataupun orang dewasa lainnya, merupakan masalah yang serius di dalam hukum Indonesia. Kekerasan terhadap anak, meskipun di dalam bentuk yang dianggap kecil, tetapi memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan fisik, mental, dan juga emosional anak tersebut. Secara umum, masalah hukum yang timbul adalah apakah tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindakan pidana dan juga kekerasan terhadap anak, dan bagaimana sistem hukum di Indonesia untuk melibatkan kedua orang tua sebagai pelaku kekerasan terhadap anak mereka. Prinsip hukum yang terlibat. Yang pertama, prinsip perlindungan anak. Di dalam hukum Indonesia, anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dalam bentuk apapun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, secara tegas melarang kekerasan terhadap anak. Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang ini, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Yang kedua, ada prinsip kesejahteraan anak. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan dalam tumbuh kembangnya. Dalam konteks ini, orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan fisik ataupun psikologis. Yang ketiga, ada prinsip non-diskriminasi. Hak anak untuk dilindungi dari kekerasan tidak boleh dibedakan berdasarkan status sosial, etnis, agama, atau kondisi lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak tidak boleh dianggap sebagai bagian dari pembelajaran ataupun disiplin oleh orang tua. Rancangan solusi praktis. Yang pertama, pendekatan restoratif dalam kasus kekerasan kecil terhadap anak oleh orang tua. Solusi yang bersifat restoratif dapat diterapkan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara orang tua dan juga anak, sambil tetap menjaga kepentingan terbaik untuk anak. Solusi ini dapat mencakup 1. Mediasi antara orang tua dan anak dengan pendamping psikologis atau konselor keluarga untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Yang kedua, pendidikan dan pembinaan orang tua mengenai cara mendidik yang tidak melibatkan kekerasan serta dampak psikologis dari kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, program konseling keluarga untuk memastikan bahwa orang tua memahami peran dan juga tanggung jawabnya dalam mendidik anak dengan cara yang positif. Yang kedua, pemberian hukum yang profesional dalam hal tindakan kekerasan sudah memenuhi unsur tindak pidana, namun melibatkan kekerasan yang bersifat kecil atau tidak mengakibatkan luka berat, pendekatan hukum yang profesional harus diambil. Tindakan pencegahan seperti peringatan keras dari pihak kepolisian atau kejaksaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Penerapan sanksi administratif seperti kewajiban mengikuti pendidikan orang tua atau pengawasan oleh lembaga terkait. Tindak pidana ringan jika pelaku terbukti sengaja melakukan kekerasan dan merusak kesejahteraan anak, namun dengan memperhatikan bahwa orang tua mungkin membutuhkan bantuan dalam membina pola pengasuhan yang baik. Pendidikan dan kesadaran hukum untuk masyarakat. Solusi preventif yang sangat penting adalah yang pertama, pendidikan kepada masyarakat mengenai hak-hak anak, pentingnya pengasuhan yang tidak melibatkan kekerasan, dan cara-cara alternatif dalam mendisiplinkan anak. Pelatihan bagi orang tua dalam hal komunikasi yang efektif dengan anak, manajemen emosi, serta teknik pengusahaan yang lebih konstruktif dan penuh kasih sayang. Menyediakan akses informasi mengenai layanan konseling atau pendampingan bagi keluarga yang menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan memberikan alternatif selain kekerasan fisik. Penerapan prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip perlindungan anak dalam keluarga. Yang pertama, di orang tua atau wali anak harus memastikan bahwa setiap tindakan mereka terhadap anak tidak menimbulkan kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini berarti orang tua perlu menggunakan metode disiplin yang positif seperti memberikan contoh yang baik, menggunakan kata-kata yang membangun, dan memberikan konsekuensi yang logis, bukan kekerasan. Yang kedua, di sekolah, guru dan staf sekolah juga bertanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh teman sebayanya atau yang disebut juga bully, maupun atau guru staf lainnya. Pendidikan tentang hak-hak anak dan cara-cara disiplin yang tidak melibatkan kekerasan harus disosialisasikan di sekolah. Prinsip kesejahteraan pada anak. Perhatikan pada kebutuhan fisik dan psikologis terhadap anak. Setiap anak berhak mendapatkan perhatian yang memadai dari orang tua, termasuk
pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, dan kesehatan, orang tua harus memahami pentingnya mendengarkan anak, memberikan mereka ruang untuk berekspresi, dan mengajarkan mereka cara-cara menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Pendidikan positif menggunakan metode pendidikan yang memperhatikan kesejahteraan anak seperti mengedepankan komunikasi yang terbuka, empati, dan pemberian pujian atau reward terhadap hal-hal baik dilakukan oleh anak.